Wa yurwa anna Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan suatu saat malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau menyatakan, Jibril menyatakan, ya Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, la yataqabbalallahu min tarikis shalah saumah. Allah tidak akan menerima dari orang yang tidak sholat. Apa yang tidak diterima oleh Allah? Saumahu, puasanya. Jadi kalau ada orang puasa tapi nggak sholat, nggak diterima puasanya. Ya. Wala shadaqatah, Allah pun nggak nerima sedekahnya. Itu kata Jibril nih. Jadi yang ngomong bukan lagi manusia, malah malaikat. Malaikat Jibril menyatakan, la ya Muhammad, la yataqabbalullahu min tarikis shalah saumah. Wahai Nabi Muhammad, Allah tidak menerima dari orang yang meninggalkan sholat, saumahu, puasanya, wala sadaqatahu, sedekahnya, wala hajjahu, hajinya. Dia haji mah haji tapi kagak sholat. Pak Haji gak sholat, aku mau dihaji. Udah ngeliat Ka'bah katanya. Ada juga kan orang bilang begitu. Pergi haji bolak-balik, alasannya kangen Ka'bah. Di negaranya, di negerinya dia nggak sholat. Naudzubillah minta. Wala amalah, amal ibadah yang lainnya nggak diterima. Wala zakatah, zakatnya pun tidak diterima. Itu efek dari orang yang tidak mengerjakan sholat. Karena sholat ini mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'raj, hubungannya dia dengan Allah langsung. Ketika sholat diperintahkan oleh Allah, dapat perintahnya di langit. Tapi kalau puasa, zakat, haji, itu yang bawa risalahnya, yang bawa perintahnya malaikat Jibril. Tapi kalau sholat, langsung Allah yang memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya kata Jibril, tarikus shalah mal'unun fit Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan. Orang yang meninggalkan sholat itu terlaknat, terkutuk fit Taurat, baik di kitab Taurat, wal Injil di kitab Injil, waz Zabur wal Furqan, baik di kitab Zabur maupun Al-Quran. Tarikus shalah yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'natin. Orang yang tidak sholat, kata Jibril, diturunkan kepadanya setiap hari, setiap malam 24 jam, alfu la'natin, sebanyak 1000 laknat. Wa alfu sakhatin, 1000 kemurkaan Allah. Wal malaikatu yal'anuna min fawqi sab'i samawat, dan seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh itu malaikat di langit melaknat orang yang tidak sholat. Yang selanjutnya, tarikus shalah malahu nasibun fi haudik. Orang yang tidak sholat, wahai Nabi Muhammad, kata Jibril, dia nggak dapat bagian dari telagamu. Nggak bisa orang yang nggak sholat minum telaga Kautsarnya Nabi Muhammad. Wala fi syafa'atik, nggak mendapatkan bagian syafaatmu, mustahil orang yang tidak sholat dapat syafaat dari Nabi. Wala huwa min ummatik, dan dia pun bukan termasuk golongan umatmu, nggak diakui sama Nabi kalau kita nggak sholat. Jadi harus perhatikan, kita pribadi harus perhatikan tentang sholat, istri kita perhatikan tentang sholatnya, anak-anak kita perhatikan tentang sholatnya. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Hadr, keberadaan seekor anjing di rumahmu jauh lebih baik ketimbang kau memelihara seorang istri yang tidak sholat. Keberadaan seekor anjing itu lebih baik di rumah kita daripada kita punya bini gak sholat 5 waktu. Gitu. Makanya orang yang meninggalkan sholat itu termasuk al-hayawan ghair muhtaram, makhluk Allah yang tidak terhormat. Makhluk Allah yang tidak terhormat, orang murtad, zani muhsan, murtad, zani muhsan, udah punya istri yang sah, nyeleweng, berbuat zina,
udah punya suami yang sah, nyeleweng, berbuat zina, itu namanya zani muhsan, hidupnya nggak terhormat. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat, itu juga orang yang tidak terhormat. Jadi andai kata ada seekor anjing keausan, yang nggak sholat keausan juga, kasih tuh anjing, jangan kasih orang yang tidak sholat. Jadi keberadaan seekor anjing di rumah kita masih lebih mulia ketimbang kita punya bini, punya anak, ada yang nggak sholat. Tarikus sholah la yu'adu fi maradih, orang yang tidak sholat jangan dijenguk kalau dia sakit. Ini Jibril yang ngomong. Tarikus sholah, orang yang tidak sholat, apalagi sampai mengingkari kalau sholat itu wajib. Yang meninggalkan sholat, apalagi sampai mengingkari sholat itu wajib, la yu'adu fi maradih, nggak usah dijenguk kalau dia sakit. Wala yutba'u fi janazatih, nggak usah dianterin jenazahnya kalau dia mati. Wala yusallimu alaih, nggak usah kita mengucapkan salam sama dia. Wala yu'akal, nggak usah dikasih makan, nggak usah kasih makan, nggak usah makan bareng sama dia. Wala yusyarab, nggak usah dikasih minum, pun jangan minum bareng sama dia. Wala yusahab, jangan ditemenin. Wala yujalas, jangan duduk bareng. Wala dinalahu, nggak ada agamanya. Wala amanatahu, tidak ada amanatnya. Wala hazza lahu fi rahmatillah, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mendapatkan rahmat Allah. Wa huwa ma'al munafiqin, dan orang ini digolongkan bersama orang-orang munafik. Fi darkil asfal minan nar, ditempatkan di neraka paling bawah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mari ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita jaga keluarga kita, jangan sampai di rumah tangga kita ada yang tidak sholat. Kalau suami gak sholat, ditegur istri, bang ayo sholat, jangan marah, berarti istri kita sayang sama kita. Kalau istri ditegur sholat, jangan marah, berarti suami kita sayang sama kita. Tekankan istri masalah sholat, apalagi dia istri kita, apalagi dia anak-anak kita, orang lain pun kita harus ingatkan masalah tentang sholat yang 5 waktu. Oleh karenanya perlu kita mengaji, perlu kita menuntut ilmu, agar kita punya sholat tidak asal-asalan. Kita ngerti mana rukunnya, mana sunnahnya.